Batal tampil di Piala Dunia U17. Bima Sakti dorong Choi Yun Damanik ke Timnas U20 Indonesia. Calon lawan Indonesia di Piala Dunia U17, Timnas Panama gagal menang di 3 laga teranyar. Iqbal Gwijang ditargetkan Timnas Indonesia U17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Kelemahan Timnas Irak dibongkar mantan pemain. Timnas Indonesia dapat keuntungan. Pemain keturunan Amar Raihan Berkik sudah tiba di Timnas Indonesia. Batal tampil di Piala Dunia U17. Bima Sakti dorong Choi Yun Damanik ke Timnas U20 Indonesia. Pelatih Bima Sakti memastikan bahwa Choi Yun Damanik batal memperkuat Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia. Lantaran Choi Yun Damanik terkendala masalah paspor. Karena itu, Bima Sakti mendorong Choi Yun Damanik untuk bisa memperkuat Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia ditargetkan menembus Piala Dunia U20 2025. Diketahui, Timnas U20 Indonesia ditangani oleh pelatih Indra Syafri yang juga masih menjadi sebagai Direktur Teknik PSSI. Sejatinya, Bima Sakti mengaku butuh tenaga dari Choi Yun Damanik. Selama pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia di Jerman, Choi Yun Damanik memperlihatkan penampilan yang menjanjikan. Choi Yun Damanik mempunyai darah Indonesia lewat sang ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Lebih lanjut, Bima Sakti percaya bahwa Timnas U17 Indonesia bisa lolos dari fase grup Piala Dunia U17. Menempati grup A, Timnas U17 Indonesia akan bersaing dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Calon lawan Indonesia di Piala Dunia U17, Timnas Panama gagal menang di 3 laga teranyar. Tim nasional Indonesia U17 mungkin memiliki keuntungan dalam persaingan Piala Dunia U17 2023. Timnas Panama U17 tampaknya mengalami kesulitan selama pemusatan latihan di Turki. Piala Dunia U17 akan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup A bersama dengan Ekuador, Maroko, dan Panama. Saat bersiap untuk Piala Dunia U17, semua tim peserta berupaya mempersiapkan diri dengan baik untuk mencapai hasil terbaik. Panama U17 pun tidak terkecuali dan mereka menjalani TC di Turki mulai dari tanggal 20 Oktober 2023. Namun hasil TC Panama U17 di Turki nampaknya tidak memuaskan. Los Cancaleros, julukan Timnas Panama, gagal meraih kemenangan dalam 3 laga uji coba dan menghadapi kesulitan mencetak gol. Dalam laga uji coba pertama, Panama U17 melawan Senegal U17 di Ilsa Stadium pada tanggal 22 Oktober 2023 dan mereka kalah dengan skor 0-4. Di laga uji coba kedua yang berlangsung di Ilsa Stadium pada tanggal 25 Oktober, Panama masih kesulitan mendapatkan hasil bagus karena bermain imbang 0-0 dengan Uzbekistan. Sementara di laga uji coba terakhir, Panama U17 menghadapi Rusia U17 di Kompleks Emir Sport. Dan hasilnya adalah hasil imbang tanpa gol. Performa yang kurang memuaskan selama TC di Turki tampaknya membuat kondisi Panama U17 menjadi khawatir saat akan bersaing di Piala Dunia U17 2023. Meskipun demikian, Timnas Indonesia U17 diharapkan dapat memanfaatkan performa yang kurang bagus dari Panama U17. Iqbal Gwijang ditargetkan Timnas Indonesia U17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Muhammad Iqbal Gwijang, pemain Timnas Indonesia U17, memiliki keyakinan bahwa timnya memiliki peluang untuk mencapai babak 16 besar dalam Piala Dunia U17. Tim tersebut tergabung dalam grup A bersama dengan Maroko, Panama, dan Ekuador. Dengan pertandingan fase grup berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Iqbal Gwijang menekankan pentingnya fokus dalam setiap pertandingan dan menjadikan laga pertama melawan Ekuador sebagai prioritas. Dia menyatakan bahwa tidak peduli seberapa besar kemenangan yang mereka raih. Yang terpenting adalah menjaga fokus pada setiap laga. Setelah pertandingan melawan Ekuador, tim akan segera mempersiapkan diri untuk laga-laga selanjutnya dalam fase grup.
dengan tujuan meningkatkan performa timnas Indonesia U17. Iqbal Gwijangge juga menyadari bahwa ada peluang bagi timnya untuk mencapai babak 16 besar. Tetap fokus utama mereka saat ini adalah melewati fase grup. Persiapan dan peningkatan performa menjadi kunci dalam menjalani kompetisi ini. Kelemahan timnas Irak dibongkar mantan pemain, timnas Indonesia dapat keuntungan. Kelemahan dalam pertahanan timnas Irak telah menjadi sorotan beberapa mantan pemain dan pelatih, terutama setelah hasil kurang memuaskan yang mereka raih dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk dalam Jordan International Quads Championship 2023 selama FIFA Matchday bulan Oktober. Irak telah kebobolan 8 gol dalam 6 laga terakhir mereka, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pertahanan mereka. Sementara timnas Indonesia dalam 6 laga terakhir mereka hanya kebobolan 4 gol. Ahmad Mudajid, mantan pemain timnas Irak, mengkritik pertahanan Irak dan menyebut masalah pertahanan telah menjadi isu yang berkepanjangan bagi tim tersebut. Pelatih asal Irak Hasan Ahmed juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pola pertahanan yang ia sebut acak-acakan. Mereka berpendapat bahwa pelatih Jesus Casas belum menemukan solusi teknis atau taktis yang konsisten untuk memperbaiki masalah pertahanan timnas Irak. Mereka menyoroti lubang dalam pertahanan tim dan merasa bahwa pelatih harus bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Hal ini memberikan harapan bagi timnas Indonesia dalam pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dengan memanfaatkan kelemahan yang terlihat dalam pertahanan tim lawan. Klarifikasi Chow Yunda Manik setelah batal bela timnas U17 Indonesia. Chow Yunda Manik akhirnya buka suara setelah dia dipastikan batal tampil di Piala Dunia U17 2023. Chow menjadi salah satu dari 3 pemain keturunan yang bergabung bersama timnas U17 Indonesia. Dia juga sudah bergabung dalam TC Squad Garuda Asia yang digelar di Jerman. Namun, dipastikan Chow tidak akan berlaga di Piala Dunia U17 2023 karena masalah paspor. Ibu Chow yang merupakan WNI sudah mempunyai paspor Swiss dan dengan waktu yang mepet proses perpindahan kewarganegaraan sulit dilakukan. Chow Yunda Manik membenarkan bahwa dia batal bermain di Piala Dunia U17 2023. Dia juga menjelaskan bahwa masalah paspor yang membuatnya akhirnya tidak bisa bermain untuk skuad Garuda Asia. Pemain yang saat ini membela Lausanne U17 ini tidak ingin berlarut dalam masalah. Fokus untuk karirnya ke depan jadi hal utama apalagi dia masih muda. Kabar batalnya Chow membela timnas U17 Indonesia sudah dikonfirmasi oleh pelatih Bima Sakti. Bima menjelaskan bahwa masalah paspor yang membuat Chow tidak bisa bermain di Piala Dunia U17 nanti. Tanpa Chow, skuad Garuda Asia saat ini hanya diperkuat 2 pemain keturunan. Mereka adalah Welber Jardim dan Amar Raihan Rekik yang akan bersiap di TC lanjutan timnas U17 Indonesia. Mendatangkan pemain baru untuk seleksi kemungkinan akan sulit bagi Bima Sakti. Namun, kembali memanggil pemain keturunan yang tidak lolos seleksi bisa jadi opsi paling rasional karena laga perdana skuad Garuda Asia akan digelar pada 10 November mendatang. Media asing sebut timnas Indonesia bakal kesulitan lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut laporan media Vietnam Soha, timnas Indonesia diperkirakan akan mengalami kesulitan saat mereka berhadapan dengan timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disebabkan oleh sejarah pertemuan kedua tim dan performa Vietnam yang lebih baik dalam pertandingan terakhir. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama dengan agregat 12-0. Mereka bergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pertandingan pertama timnas Indonesia di putaran kedua akan berlangsung melawan Irak, yang saat ini menempati peringkat 68 dalam daftar peringkat FIFA.
Soha mencatat bahwa timnas Indonesia telah kesulitan mencetak gol ke gawang Irak dalam pertemuan sebelumnya. Selain Irak, Vietnam juga dianggap sebagai lawan yang sulit bagi timnas Indonesia. Terakhir kali, timnas Indonesia memenangkan pertandingan melawan Vietnam adalah pada Piala AFF 2016. Sejak itu, kedua tim setelah bertemu sebanyak 6 kali. Dengan Vietnam memenangkan 3 pertandingan dan sisanya berakhir imbang. Soha juga mengatakan bahwa timnas Indonesia harus menjalani pertandingan sulit melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 di mana mereka kalah 0-4. Meskipun Filipina dianggap sebagai lawan yang lebih mudah bagi timnas Indonesia, tim tersebut tidak boleh dianggap remeh. Timnas Indonesia memiliki catatan positif melawan Filipina dengan 20 kemenangan, 4 imbang, dan 1 kekalahan. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah saat bermain melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 dan 5 hari setelahnya mereka akan bertandang ke Vietnam untuk pertandingan kedua. Pemain keturunan Amar Raihan Berkik sudah tiba di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Bima Sakti, mengumumkan bahwa Amar Raihan Berkik sudah berada di Indonesia. Kedatangan Amar Raihan Berkik ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Sebelumnya, Amar Raihan Berkik diberikan izin untuk bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 agak terlambat karena masih membela tim Hoffenheim U17. Namun, dia perlu bergabung dengan tim lebih cepat agar dapat beradaptasi dengan tim dan kondisi cuaca di Indonesia. Bima Sakti, mantan pemain timnas Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya sangat mengharapkan agar Amar Raihan Berkik dapat beradaptasi dengan cuaca di Indonesia secepat mungkin. Cuaca di Indonesia jauh berbeda dari cuaca di Jerman yang bisa sangat dingin saat latihan. Bima Sakti juga menyambut baik kedatangan Amar Raihan, karena ini akan memungkinkan tim pelatih untuk lebih baik menyiapkan skema tim dengan pemain lengkap. Tim pelatih Timnas Indonesia U17 akan memantau kondisi Amar Raihan setelah kedatangan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah Amar dapat langsung berlatih atau memerlukan waktu istirahat terlebih dahulu. Bima Sakti berharap agar Amar dapat bergabung dalam latihan secepat mungkin dan beradaptasi dengan kondisi cuaca di Indonesia.